tanda besar itu ternyata seorang perempuan muncul, nah itu berarti ada sesuatu yang akan terjadi. Nah itu melibatkan tentu simbolisasi perempuan, dan nanti di ayat 3 kita temukan lagi ada tanda lain. Ya, tanda lain itu adalah yang juga menunjuk kepada realitas yang melampaui dirinya, dan tanda lain ini adalah naga. Jadi memang ya dua tanda ini saling berhubungan, karena ini bicara tentang hal-hal yang akan terjadi. Tanda menunjukkan sesuatu yang akan terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini, ya pertempuran tersebut, ya yang terjadi di surga, ada catatan yang mengatakan bahwa akhirnya sebenarnya mereka tersingkir ya. Betul nggak? Iya, mereka betul. Tersingkir, tidak bisa lagi bertahan di situ. Tidak mendapat tempat lagi di surga. Nah, lalu naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, itu dilemparkan. Ya. Dan kemana dia dilemparkan? Kitab Wahyu membukakan sebuah perspektif melalui penglihatan ini. Sebenarnya di balik kekacauan ini semua, di balik kejahatan yang tidak pernah berhenti dari dunia manusia, sesungguhnya ada kekuatan iblis yang sedang bekerja. Naga itu tidak pernah diam. Ya, bahkan gereja sudah punya Injil, sudah punya hukum Tuhan pun, naga itu tetap berusaha supaya dengan ekornya, itu senjatanya tentunya, ya mirip kalajengking kalau nyengat kan pakai ekor ya. Nah, dia akan menggugurkan iman orang-orang percaya. Sahabat TKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 18. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja menggali setiap pesan yang berharga dari setiap teks yang kita ulik, dan tentu saja menemukan relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari di masa kini. Dan untuk mengulik teks Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 18 dengan judul Allah versus Naga. Allah versus Naga, yang akan mengulik teks Wahyu 12 ayat 1 sampai 18. Saya sapa lebih dulu ini Bapak Pendeta Anwar Chen PhD dari Lembaga Alkitab Indonesia. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Ya, selamat jumpa Ibu Pendeta dan saudara semua yang mengikuti ngulik Alkitab ya, tentang kitab Wahyu yang sungguh sangat menarik ini. Ya, dan kita melanjutkan serial mengulik teks kitab Wahyu ini. Kita akan mulai. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kembali kami mohon tuntunan Roh Kudus, supaya apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan, apa yang kami boleh maknai dari firman Tuhan, itu benar-benar menolong kami untuk melihat bagaimana Tuhan berbicara dahulu dan juga masih berbicara sampai saat ini untuk situasi dunia kami yang tidak menentu. Kami serahkan waktu kami selanjutnya kepadamu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Saya membaca Wahyu 12 ayat 1 sampai 18, perempuan dan naga. Kemudian tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan berteriak dalam kesakitan dan dalam derita untuk melahirkan. Lalu tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Lalu naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan tongkat besi. Namun anaknya itu dirampas dan dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ selama 1260 hari. Kemudian timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itu berperang bersama malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan dan tidak mendapat tempat lagi di surga. Dilemparkanlah naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia.
ia dilemparkan ke bumi dan malaikat-malaikatnya dilemparkan bersama dia. Lalu aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai harus menghadapi maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan kamu yang tinggal di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, tempat ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Namun bumi menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Naga itu pun marah kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Lalu naga itu berdiri di pantai laut. Baik Pak Pendeta, Wahyu 12 ayat 1 sampai 18. Ini ada 4 judul, ya. Perempuan dan naga, naga dikalahkan, nyanyian kemenangan, naga memburu perempuan itu. Secara umum, tema utama tentang 18 ayat di pasal 12 ini tentang apa Pak Pendeta? Ya, ini sebenarnya salah satu bagian inti ya dari kitab Wahyu ya. Karena semua ya adegan demi adegan gitu, tahap demi tahap, itu pada akhirnya nanti akan digambarkan sebagai pertarungan antara Tuhan dengan lawannya. Dan tentu simbolisasi naga di sini adalah simbolisasi yang sudah kita kenal luas ya. Karena di sini naga tidak lain daripada iblis, dan itu kan kadang dikaitkan dengan ular yang ada di Taman Eden. Ya, walaupun awalnya tidak ada hubungan, tapi ketika dia sudah menjadi monster seperti ini, maka kita mengerti bahwa simbolisasi ini mengantarkan kita kepada sebuah tema penting. Kitab Wahyu itu mengerucut di sini. Ya, pada akhirnya pertempuran berskala apokaliptik ya, maksudnya yang menyangkut nasib dunia ini, dan itu antara naga dan perempuan. Nah, ini dia, saya kira ini tidak boleh kita lupakan. Kalau naga tentu kita sadar ya, itu simbol dari monster kuat, luar biasa. Tetapi perempuan justru terkesan sebagai yang ya lemah, yang perlu dilindungi. Dan ini tentu nanti bicara soal gereja. Jadi ini kurang lebih inti dari ya pasal 12. Sebenarnya juga lanjut nanti ke pasal 13. Ya, kita berhadapan dengan wujud manusia perempuan, tapi kita juga berhadapan dengan wujud binatang-binatang yang memang luar biasa ya. Kalau di pasal 12 itu naga, nanti kita baca ada binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari dalam bumi, seperti itu. Jadi ini 3 rangkai. Hari ini kita fokus pada rangkaian pertama, yaitu tentang naga itu. Baik, ini kita lihat di ayat 1 sampai 2, tampaklah suatu tanda besar di langit. Ada penanda identitas disebut di sana, seorang perempuan berselubungkan matahari, lalu ayat 2, ia sedang mengandung dan berteriak dalam kesakitan. Ini kira-kira mau bicara tentang apa ini Pak Pendeta? Ya, ini menarik ya. 2 ayat pertama. Jadi rupanya ketika sampai kepada konflik kosmik ini, kalau kosmik berarti yang berskala semesta. Ya. Kalau mau kita sebut perang semesta, inilah perang semesta itu sebenarnya. Nah, itu rupanya merupakan suatu tanda. Nah, bahasa Yunani untuk tanda adalah semeon. Jadi kalau mukjizat sebenarnya pada dasarnya disebut semeon, tanda. Kenapa disebut tanda? Karena tanda berbicara bukan tentang dirinya. Tanda menunjuk kepada realitas di luar dirinya. Jadi kalau tanda besar, dan tanda besar itu ternyata seorang perempuan muncul, nah itu berarti ada sesuatu yang akan terjadi. Dan itu melibatkan tentu simbolisasi perempuan. Dan nanti di ayat 3 kita temukan lagi ada tanda lain. Ya, tanda lain itu adalah yang juga menunjuk kepada realitas yang
melampaui dirinya. Dan tanda lain ini adalah naga. Jadi memang ya dua tanda ini saling berhubungan. Karena ini bicara tentang hal-hal yang akan terjadi. Tanda menunjukkan sesuatu yang akan terjadi. Saya kira itu yang paling penting untuk kita petik dari dua ayat pertama ini ya. Lalu kemudian di ayat 3 ada tanda yang lain di langit. Pertama itu yang perempuan, lalu kemudian tanda yang lain di langit. Seekor naga merah padam. Ini juga bicara tentang apa ini Pak Pendeta? Ya, tanda jadi lainnya bahwa itu ada pertempuran kosmik. memang sengaja ya. Jadi tanda awal yang besar itu adalah seorang perempuan berselubungkan matahari gitu ya. Kita sulit membayangkan bagaimana itu ditampilkan gitu secara visual. Gimana matahari bisa menyelubungi seorang perempuan. Dan ada bulan di bawah kakinya. Tapi semua simbolisasi ini tidak boleh terlalu harfiah juga kita bayangkan. Karena tidak bisa kita membayangkan itu dengan konkret gitu. Tapi tentu kita tahu bahwa ini, ya saya terangkan sedikit tentang yang perempuan ya. Ini tentu sangat jelas bicara tentang ya matahari, bulan, dan bintang. Kita ingat apa yang menjadi mimpi Yusuf ya. Ya, dia bermimpi. Dia katakan matahari, bulan, bintang sujud menyembahku gitu. Jadi memang sengaja rupanya simbol-simbol seperti ini disebutkan ulangnya supaya orang mengingat ya teks-teks yang lain. Dan 12 bintang tentu ini bicara tentang umat Tuhan ya. Yang utuh baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Nah, jadi kalau kita bicara perempuan ini jelas melihat simbol-simbol di dalamnya. Nah, ini kan bicara tentang gereja ini sebenarnya. Ya, karena gereja adalah umat Tuhan yang baru. Merupakan kelanjutan dari umat Tuhan yang sebelumnya, yaitu Israel sendiri. Nah, sedangkan tanda yang satu lagi, ya kita tahu ular yang warnanya merah padam. Nah, ini biasanya kalau sudah namanya ular atau naga lah, lebih tepat naga, merah padam, ya merah itu kan sebenarnya tanda darah ya. Ini kira-kira mau mengatakan, inilah ular yang nanti akan menghadirkan kekerasan demi kekerasan. Dan juga tentu ini terkait dengan apa yang menjadi nasib dari orang-orang yang percaya pada waktu itu ya. Ya karena kalau seorang martir sampai-sampai harus ya mempertaruhkan nyawanya ya untuk berhadapan dengan kuasa-kuasa satanis. Nah, ular ini atau naga inilah yang menyimbolkan bahwa dia adalah bagian dari pertumpahan darah itu. Ya. Jadi naga itulah yang sebagai simbol ya, ya. sebagai simbol pertumpahan darah itu. Nah, lalu kemudian kita akan lihat nih di ayat selanjutnya ini juga menarik ini Pak Pendeta. Berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Untuk menelan anaknya, segera sudah perempuan itu melahirkannya. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan tongkat besi. Namun anaknya itu dirampas dan dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ selama 1260 hari. Dari ayat 4 bagian bawah itu sampai ayat 6. Ini kalau kita baca kita sudah sepertinya merasa begitu siapa yang dimaksud dengan perempuan ini. Nah, nanti kita akan ulas itu lebih lanjut di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi panggung nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang
kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time. Sahabat Senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita melanjutkan ulikan teks serial Kitab Wahyu, secara khusus Wahyu 12 ayat 1 sampai 18 dengan judul Allah versus Naga. Kita memasuki segmen kedua. Saya mengundang sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta Anwar Chen, kita lanjut di segmen kedua ini. Di ujung segmen pertama saya sudah membaca di ayat 4, lalu kemudian sampai ayat 6. Ini kaya sekali dengan makna-makna simbolik. Siapa perempuan ini, siapa anaknya, dan kemudian menarik ada angka disebut di situ 1260 hari. Mari Pak Pendeta. Ya, sekali lagi ya kita lanjutkan tadi yang kita sebutkan tadi ya. Kalau naga merupakan simbolisasi dari monster yang sebenarnya sudah ada sejak penciptaannya dan Tuhan sudah taklukkan ini. Lalu ya ini muncul lagi dalam pertarungan dengan perempuan. Ya, rata-rata semua penafsir atau para pakar yang mencoba memahami ini betul-betul melihat ini sebagai ya simbol untuk gereja ya. Dan gereja itu punya anak, dan kita tahu anak yang dimaksud itu tidak lain daripada Mesias. Nah, Kristus. Jadi kita di sini berhadapan dengan misalnya angka 7, angka 10 ya, 7 kepala, 10 mahkota ya. Kita memang menyadari ini ada hubungannya dengan nanti. Apa boleh buat, ini kita nggak bisa baca Kitab Wahyu hanya sepenggal di sini ya. Nanti kalau kita bandingkan dengan Wahyu pasal 17, kita menemukan ini juga simbol dari 10 raja yang akan menerima kuasa dari binatang yang merupakan antikristus. Ya. Nah, kenapa dia yang tadi ya 3 sekian ribu hari ya? Nah, kita 1260 hari. Ya, itu kita ingat lagi dalam ulik Alkitab sebelumnya, ini tidak lain daripada 42 bulan. Ya. Nah, itu mengatakan kepada kita 3,5 tahun. Kalau masih ingat, pada pasal 11 kita sudah membicarakan ini. Ini merupakan simbolisasi ketika antikristus dan para pengikutnya diberikan kesempatan untuk berkuasa sementara, untuk menganiaya umat Allah. Jadi, ya sama seperti itu, ada semacam paralel yang kita lihat di sini ya. Nah, ternyata ketika kita bicara tentang urusan 1260 hari ini juga adalah angka yang menunjukkan pada kita, betul, kuasa-kuasa kejahatan, iblis, memang masih dapat melukai gereja, ya, mencecar atau mengejar
ya perempuan dan anak itu. Tetapi ada batasnya. Itu mengatakan bahwa diizinkan untuk melakukan kekerasan, tetapi ada batasnya. Karena bagaimanapun, kalau kita ingat kembali dalam unit Alkitab sebelumnya, Wahyu 11, ada keyakinan yang sangat kokoh bahwa Tuhanlah sesungguhnya yang mengendalikan seluruh perjalanan sejarah ini. Meskipun kelihatannya kekuatan-kekuatan kejahatan sepertinya merajalela dan untuk sementara berjaya. Ya, itu yang bisa kita lihat antara lain di dalam simbolisasi yang disebutkan tadi. Baik Pak Pendeta, kita lanjutkan ayat 7-9. Timbullah peperangan di surga. Saya membayangkan tadi kalau Pak Pendeta pakai istilah pertempuran kosmik, ini peperangan di surga, ini apa yang mau dikatakan lewat kata yang dipakai ini, peperangan di surga. Ada Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Pertempuran seperti apa yang dibayangkan ini oleh penulis kitab Wahyu? Ya, memang salah satu ciri dari kitab Wahyu adalah sebagaimana tulisan apokaliptik lainnya, ya, dia mengajak kita untuk mempunyai tatapan yang berbeda terhadap dunia yang lain itu, ya. Dunia yang setiap harinya tidak langsung kasat mata. Dan itu mengingatkan pada kita, meskipun kelihatan banyak kejahatan, bermacam-macam peristiwa terjadi, nah kitab Wahyu mau mengatakan itu ternyata juga terjadi di dunia yang tidak kelihatan itu. Ya, saya tidak mau gunakan kata gaib karena itu nanti terlalu berkonotasi ya agak negatif, ya. Tapi ini betul-betul pada tataran sorgawi. Nah, memang timbul pertanyaan, ini kapan terjadi ini? Disitulah ada beberapa interpretasi yang mungkin, ya. Misalnya ada yang mengatakan ini sebenarnya sudah terjadi sejak penciptaan. Ketika Tuhan mengalahkan chaos. Chaos itu tidak lain daripada kekuatan-kekuatan anti Tuhan sebenarnya. Nah, sebenarnya itu pertarungan yang berwatak sorgawi gitu. Terjadi tidak hanya di dunia ini, tapi di dunia yang tidak kelihatan itu. Nah, ada juga yang mengaitkan ini dengan kebangkitan Kristus yang barusan saja kita rayakan. Kebangkitan Kristus itu pada dasarnya juga adalah suatu pertempuran yang membuat kita sadar iblis akhirnya dikalahkan, ya. Walaupun masih menunggu pertempuran akhir itu, tapi di dalam kebangkitan kita sudah bisa melihat semacam cicilannya. Oh, dia akan dikalahkan. Nah, ada juga yang mengatakan ini adalah pertempuran akhir zaman. Setelah 3,5 tahun yang kita sebut tersebut, ya. Nah, jadi di akhir zaman ini, kalau di dunia kita ini ada bermacam-macam pertempuran, konflik, tarik-menarik, kuasa kejahatan sepertinya membuat kita menjadi gamang terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Kita jangan lupakan, sesungguhnya pada tataran sorga ini juga terjadi. Antara Mikael dan para malaikatnya dengan iblis dan para malaikatnya, ya. Menarik juga bahwa kita lihat di sini, walaupun judul kita mengatakan Allah versus naga, di sini Allah tidak langsung berperang. Sebenarnya ini bukan posisi yang seimbang sebenarnya. Ya, jadi yang bertempur secara langsung itu di dalam penglihatan yang diterima oleh Yohanes itu antara kepala malaikat. Karena Mikael itu adalah ya malaikat yang katakanlah semacam yang malaikat yang memimpin para malaikat. Nah, jadi antara Tuhan dengan kuasa anti Tuhan terjadi konflik yang sebenarnya tidak hanya pada tataran dunia kita ini, tapi juga pada tataran sorgawi. Itu ya, yang bisa kita petik dari bagian ini. Di sini naga itu berperang bersama malaikat-malaikatnya, tapi mereka tidak dapat bertahan. Naga yang berwarna merah padam itu kan, ini kan ada beberapa teks kitab Wahyu yang juga diulik di pasal-pasal sebelumnya. Itu seperti apa membayangkan naga yang merah padam ini bersama dengan pasukan-pasukannya begitu, yang disimbolkan kalau kita bisa kaitkan dengan pasal-pasal sebelumnya, Pak Pendeta. Ya, kalau kita lihat di sini ya pertempuran tersebut ya yang terjadi di surga, ada catatan yang mengatakan bahwa akhirnya sebenarnya mereka tersingkir, ya. Betul nggak? Iya, mereka betul. Tersingkir, tidak bisa lagi bertahan di situ, tidak mendapat tempat lagi di surga. Nah, lalu naga besar itu, si ular tua
yang disebut iblis atau Satan itu dilemparkan, ya. Dan kemana dia dilemparkan? Ya, menurut kitab Wahyu itu dilemparkan ke seluruh dunia untuk menyesatkan seluruh dunia. Jadi bumi inilah tempat di mana kekuatan-kekuatan satanis itu yang tadinya sudah terjungkal, tersingkir dari surga, kemudian diizinkan untuk, ya katakanlah mempengaruhi, mendatangkan berbagai kekacauan di tengah-tengah dunia ini. Dalam perspektif ini kita harus mengakui kita sebenarnya dibantu untuk melihat kenapa dunia kita nggak pernah rapi. Kenapa dunia kita itu terus-menerus ada pertarungan antara kejahatan dengan kebaikan. Nah, bagi kita Wahyu itu berarti karena iblis itu sekarang sudah pindah ruang gitu. Tempat dia beroperasi justru adalah dunia kita ini. Ya, itulah yang membuat dia kemudian dengan malaikat-malaikatnya ya punya pengaruh juga ya. Jadi kita lihat ya kalau ada bermacam-macam kejahatan, kekerasan terjadi di dunia kita ini, nah ini bukan hanya karena manusianya jahat. Di situ ada memang kekuatan satanis yang ikut mempengaruhi dunia ini. Ya, pada waktu iblis dilemparkan ke bumi kita ini. Ini menarik nih. Jatuhnya dia kemana? Ke bumi, Ya. tapi juga ada di seluruh dunia. Kita maknai bahwa kalau kita bingung gitu, kenapa dunia ini nggak habis-habis udah tua usianya, tapi nggak pernah sulit untuk kunjung-kunjung rapih begitu. Tidak Selalu ada, ada selalu ada, bukan cuma dinamika begitu ya, tetapi memang pertarungan-pertarungan antara kejahatan dan juga kebaikan yang rasanya itu terus-menerus begitu, yang menyesatkan seluruh dunia. Ini ada menarik lagi ini tentang kalau kita lihat di pasal 12 ayat 4 kita kembali ya Pak Pendeta. Ada ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ini simbol apa ini? Ekor naga itu. Ya kita sebenarnya itu mau mengatakan naga itu punya kekuatan ya. Bintang-bintang biasanya itu bicara tentang kekuatan-kekuatan malaikat atau bahkan bisa bicara tentang gereja sendiri. Ya, jadi ketika naga itu beroperasi, dia juga memang punya kekuatan yang dahsyat ya untuk membuat bintang-bintang berguguran. Jadi yang dimaksudkan bukan bintang-bintang dalam arti fisik ya. Tadi kalau kita masih ingat, bintang itu sering sekali menyimbolkan ya malaikat. Ya, jadi sebagian malaikat atau orang-orang percaya sebenarnya bisa gugur juga dalam pertarungan seperti ini. Di sini amat jelas dia katakan bahwa tidak semua akan sanggup bertahan. Ya, sebagian akan berhasil diseret oleh ekor naga ini ya, kekuatan yang masih tersisa pada dirinya. Jadi ini mau melambangkan kekuatan dirinya begitu. Nah, setelah naga ini dikalahkan, perikop selanjutnya adalah ada nyanyian kemenangan. Ini apa yang mau dikatakan nih Pak Pendeta tentang nyanyian kemenangan? Jadi ada perempuan dan naga, lalu kemudian naga itu lalu kemudian dikalahkan, lalu kemudian nyanyian kemenangan. Apa yang dilihat oleh Yohanes penulis kitab Wahyu ini? Ya, sebenarnya di dalam kitab Wahyu ya, sangat sering terjadi sesudah bermacam-macam bencana, situasi, selalu ada semacam ya puji-pujian kepada Tuhan. Dengan kata lain, ini interval yang memang perlu supaya orang jangan hanya melihat pertarungan itu saja, tapi melihat bahwa sesungguhnya di balik pertarungan itu sudah tersedia kemenangan. Dan itu yang dirayakan di sorga. Karena dikatakan situ ya, sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita ya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Ya. Jadi itu merayakan kekalahan dari iblis itu sebenarnya. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Ya. Jadi sangat jelas ya, kalau kita bicara tentang dikalahkan oleh darah domba, udah pasti ini ya pengorbanan Kristus ya. Jadi mereka mengandalkan karya Kristus di salib itu untuk bisa menghadapi kekuatan iblis ya. Dan kemudian juga mereka mengalahkannya kalau menurut pasal ayat 11 ya, oleh perkataan kesaksian mereka.
Nah, apa artinya bagi kita? Rupanya orang-orang yang bersaksi itu adalah bagian dari pertarungan terhadap naga itu, ya. Dan memang itu yang sanggup. Ketika kesaksiannya adalah kesaksian tentang Allah yang Maha Kuasa itu, yang sudah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus, yang menang atas maut. Nah, itu rupanya bagian dari kemenangan yang dirayakan di sorga, dan sekarang tentu ya masih dialami tengah-tengah dunia kita. Ini menarik ini. Jadi yang justru sanggup mengalahkan kekuatan iblis itu adalah justru yang disalibkan itu. Ya, betul. Darah anak domba. Dan itu yang membawa kemenangan. Namun selanjutnya ini menarik tentang naga memburu perempuan itu. Kemudian dia setelah menang, lalu kemudian naga itu memburu perempuan itu. Kita akan ulas segmen ketiga, sekaligus kita akan melihat relevansinya bagi kehidupan kita dengan semua yang sudah Pak Pendeta jelaskan. Kita akan ulas segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo, coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta Kiddy Time. Sahabat EKB, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita mengulik Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 18, Allah versus naga. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup. Setelah pertempuran, setelah lalu kemudian naga dikalahkan, lalu kemudian nyanyian kemenangan. Di perikop selanjutnya, naganya masih memburu perempuan itu. Ya. Ini kan sudah nyanyian kemenangan, tapi naga masih memburu. Mengapa dia masih memburu? Berarti masih ada kekuatan yang tersisa. Ini kan dinamikanya ya. Jadi dia menang, tapi ternyata ini belum ending.
Ya, betul. Di sisi yang satu kita tidak bisa meremehkan kekuatan, sisa-sisa kekuatan si iblis itu masih tetap ada begitu. Tapi di sisi yang lain kekuatannya dikalahkan. Ya. Ini kan dinamikanya ya. Ya. Nah, dia memburu perempuan itu, dan apa atau siapa yang dirujuk dengan masih memburu perempuan itu? Ya, sudah jelas ya. Naga tadi kita sebut simbolisasi iblis. Kalau kita sedikit ke atas lagi, ayat 12. Ya, di situ yang diajak bersukacita itu adalah surga ya. Tapi sebagai kebalikannya, celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun. Ya. Dan dia marah sekali sebenarnya, karena dia tahu waktunya sudah singkat. Nah, itulah yang kemudian dijabarkan dalam bagian selanjutnya. Naga sadar waktunya sudah singkat, dia harus berjuang habis-habisan. Ya, dia tidak mau kekalahannya itu menjadi kekalahan begitu saja, karena dia ingin juga bila mana mungkin kekalahan itu menjadi kekalahan dari perempuan tersebut. Ya, yaitu ya gereja maksudnya. Nah, kita baca di bagian ini ya sungguh menarik. Ya, malah dikatakan perempuan diberi 2 sayap dari burung nasar ya. Iya. Nah, untuk terbang ke padang gurun. Di padang gurun. Nah, ini dibalik simbolisasi ini kita seakan-akan mendengarkan gema dari peristiwa keluaran orang Israel ya. Ya, karena Tuhan itu bagaikan burung nasar yang mengawal umatnya. Ya, menjaga umatnya gitu. Jadi ketika gereja bahkan diberi sayap burung nasar itu mau mengatakan Tuhan tidak tinggal diam dalam pertarungan ini. Bahwa dia membekali gereja juga kekuatan untuk sanggup bertahan. Ya, dan ketika dia terpaksa harus menyingkar, kadang-kadang kita harus tahu bahwa gereja juga bukanlah ya gereja yang triumphant ya, yang selalu berjaya. Ya, cukup sering gereja adalah yang rapuh, yang bahkan rentan, ya vulnerable terhadap berbagai penganiayaan. Ya, tapi sangat menarik kita melihat bahwa tempat ia dipelihara. Nah, siapa yang memelihara ini? Ya Tuhan. Jadi pertarungan ini, meskipun kadang-kadang kelihatan malaikat-malaikat dan gereja kelihatan seperti kalah, tapi itu bukan kekalahan. Karena ada tempat di mana mereka juga dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Ya, tadi sekali lagi selama 1,5 tahun atau 1,5 masa ya. 1 masa, 2 masa, 1,5 masa. 3,5 masa maksud saya, 3,5 masa. Ya, jadi penganiayaan, pengejaran, pemburuan itu tetap adalah dalam batas waktu tertentu. Tetap ada batasnya gitu. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan di sungai. Namun bumi menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ini maknanya apa ini, Pak? Ya, memang itu bisa membingungkan ya. Jangan-jangan ini yang mempengaruhi visualisasi tentang naga yang menyemburkan air gitu. Atau api, bahkan api dari mulutnya. Nah, di dalam Alkitab kita tahu air adalah simbol kehidupan, tapi juga adalah simbol maut. Ya, karena dunia sebelum ada kehidupan itu adalah dunia yang diselimuti, dilingkupi oleh air di mana-mana. Nah, jadi naga ini berusaha untuk membinasakan gereja ya, dengan menyemburkan, ya ini salah satu interpretasi yang mungkin, dusta dan aniaya terhadap umat Tuhan. Ya, jadi di mana dia ada kesempatan, dia mencoba menyebarkan fitnah tentang gereja, dan dia juga berusaha untuk memprovokasi ya lawan-lawan Tuhan untuk menganiaya umat Tuhan. Nah, ini dia. Tetapi sangat menarik ya, kalau kita baca simbolisasi itu, kita akan bertemu dengan sebuah keterangan atau informasi yang sangat ya mengherankan kita, kan gitu. Karena apa? Bumi menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya, bahkan menelan sungai. Ya, dan ini kembali mengingatkan kita pada simbolisasi pada peristiwa keluaran ya. Ya. Jadi ya, laut pernah menelan tentara-tentara yang mengejar Israel. Nah, sekarang yang ditelan itu justru sungai itu, air itu yang menyimbolkan maut. Mau tidak mau ini ada gaung tentang kebangkitan Tuhan. Bahwa ya apapun yang terjadi,
memang penganiayaan itu bisa sedahsyat sungai yang menyimbolkan maut. Tetapi toh pada akhirnya ini akan ditelan sendiri oleh Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Dan naga itu pun marah pada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Lalu naga itu berdiri di pantai laut. Ini apa maknanya ini? Terlebih lagi ayat 18, berdiri di pantai laut. Ya, artinya dia siap-siap lagi ya. Oh, selagi memantau. Ya, dia terus mencari kesempatan ya. Jadi dia marah dan dia akan terus lakukan itu terhadap gereja di sepanjang masa. Saya kira itu sangat jelas. Gereja sepanjang masa akan terus-menerus berhadapan dengan iblis dan pengikut-pengikutnya. Dan jadi keturunannya dimaksud adalah gereja tidak sepanjang lain, masa. Ya. Dan itu membuat kita sadar, ya pertarungan itu ternyata berlanjut sampai sekarang. Ya, dia di pantai ya melihat lagi mana lagi peluangnya yang memungkinkan dia untuk terus menghabisi gereja. Nah, saya kira itu membuat kita sadar kita perlu senantiasa berjaga-jaga karena memang rupanya naga itu tidak pernah berhenti. Kita ingat kembali tadi katakan waktunya sudah singkat. Dia tahu sudah akan berakhir. Jadi sebelum berakhir dia mencoba ya merampas orang-orang percaya sebanyak-banyaknya. Selama waktu masih selagi waktu masih ada ya. Iya. Jadi kalau gereja waktu. Injil selalu bicara soal pertobatan, kesempatan bagi orang-orang untuk menjadi umat Tuhan. Tapi jangan kita lupakan juga ada perspektif lain. Di sisi lain, iblis juga menunggu-nunggu berapa banyak orang-orang percaya yang akan gugur. Dari akan dirampas dalam pertarungan terhadap naga itu. Ya, baik. Pak Pendeta, kita tiba di penghujung segmen ketiga dan juga episode ini. Apa relevansinya untuk kita semua di bawah judul Allah versus naga ini? Bersama dengan pengikut-pengikutnya, baik dari pihak Allah dan juga pihak naga si jahat. Ya, saya kira sangat jelas ya. Sering sekali ada orang merasa kok dunia kita ini kacau. Baru tenang sebentar, tiba-tiba muncul lagi pertarungan. Seperti yang sedang kita alami akhir-akhir ini ya. Dan sering sekali orang mengatakan, wah ini kelihatannya dunia makin jahat. Ya itu kesan-kesan seperti itu tidak salah. Tapi itu hanya pada tataran fenomenal. Hanya gejala-gejala saja. Nah, kita Wahyu mau membukakan sebuah perspektif melalui penglihatan ini. Sebenarnya di balik kekacauan ini semua, di balik kejahatan yang tidak pernah berhenti dari dunia manusia, sesungguhnya ada kekuatan iblis yang sedang bekerja. Naga itu tidak pernah diam. Ya, bahkan gereja sudah punya Injil, sudah punya hukum Tuhan pun, naga itu tetap berusaha supaya dengan ekornya, itu senjatanya tentunya, ya mirip kalajengking kalau nyengatkan pakai ekor ya. Nah, dia akan menggugurkan iman orang-orang percaya. Saya yakin sebagian ini sedang terjadi ya. Ya, apa buktinya? Ya, kita tahu bahwa gereja ternyata berhadapan dengan bermacam-macam arus pengaruh. Dan arus pengaruh ini bisa menggugurkan iman orang percaya. Ya, saya sebutlah secara simpel saja ya. Coba lihat, kenapa dunia-dunia yang dulu ya percaya kepada Injil, sekarang justru menolak Injil. Kan begitu. Ya, tempat-tempat di mana Injil didatangkan ke negeri kita, ke tempat lain, tapi sekarang justru di situ Injil tidak punya tempat lagi. Saya bicara tentang perubahan peradaban. Ya, ini kita bukan mengatakan bahwa dunia barat itu satanis, bukan itu. Tapi kita membuat kita sadar ya perlu berenung. Kenapa mereka akhirnya tinggalkan Injil itu sendiri? Dan itu menjadi sebuah peringatan bagi kita. Ya, karena di kekristenan di Indonesia ini menurut saya ya sampai saat ini masih adalah kelihatan kekuatan-kekuatan Injil itu ya untuk menghadapi ular naga tersebut. Tapi kita tidak boleh lengah karena tidak ada kata berhenti. Ketika kita tidak
mengingatkan generasi berikutnya bahwa Injil tetap perlu menjadi kekuatan untuk menghadapi kekuatan naga ini. Betul, ekornya akan menyerat banyak orang. Ya, sepertiga itu mau mengatakan sebagiannya, kita nggak bicara soal angka saja di sini. Dan itu terbukti, memang orang-orang yang Kristen pun, orang-orang percaya pada Kristus pun, ya berguguran. Ya, bukan karena ada penganiayaan dari... Belum tentu karena ada penganiayaan fisik ya. Tapi bisa saja itu Pengaruh. karena pengaruh-pengaruh lain. Materialisme misalnya, orang nggak percaya lagi, hidup ini nggak perlu ada Tuhan dan sebagainya. Ya, saya rasa kita diingatkan kembali. Ya, naga tidak pernah berhenti. Nanti di pasal berikutnya, kita bahkan menemukan dia akan hadir dalam wujud binatang-binatang yang lagi-lagi mirip dengan naga adalah simbol dari chaos, kekacauan. Yang sudah sejak penciptaan ada dan tidak akan pernah berhenti ada sampai nanti ciptaan baru dihadirkan Tuhan di dunia yang baru nanti. Saya kira itu yang bisa kita tegaskan dari bincang-bincang kita ya, ngulik Alkitab pada hari ini. Iya. Kita gereja di masa kini juga diingatkan bahwa pertempuran menghadapi kekuatan-kekuatan kejahatan iblis dengan segala macam hal tidak selalu berupa penganiayaan secara fisik, tetapi juga lebih banyak pada pengaruh ya, pada ide-ide, nilai-nilai, ideologi, dan bisa saja membuat kita gamang menghadapi itu semua ya, seolah-olah bahwa nilai-nilai yang sangat materialistik itu seolah-olah tidak ada, seolah-olah dianggap lebih powerful ya daripada nilai-nilai kebenaran Injil. Nah, kita yang hidup di era kini dengan berbagai macam tantangan, kita juga diingatkan bahwa di satu sisi kita percaya bahwa darah anak domba itu telah menang, ya. Tapi di sisi yang lain, jangan anggap remeh juga. Ya, itu dia ya. Pertarungan belum selesai. Jangan anggap remeh juga pada kekuatan si jahat iblis yang mencoba untuk menyesatkan semua anak-anaknya, terlebih lagi ya pengaruh-pengaruh ide ataupun juga ideologi-ideologi tertentu yang menyesatkan kita. Terima kasih Pak Pendeta Anwar Chen untuk kesediaan mengulik pada episode kali ini. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutupnya dalam doa. Mari Pak Pendeta memimpin dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur padamu karena melalui ngulik Alkitab hari ini kami dapat melihat bagaimana Engkau bertarung dengan lawan-lawanmu yang disimbolkan dengan naga dan pengikut-pengikutnya. Kami sadar sepenuhnya gereja yang disimbolkan sebagai perempuan sungguh Tuhan rapuh. Dan kapan-kapan sebagian dari kami pun bisa disengat oleh naga itu sehingga berguguran. Tidak lagi berpegang teguh kepada Injil yang menjadi sumber kekuatan untuk menghadapinya. Kami sadar Tuhan, kami berada dalam dunia seperti ini. Dunia yang masih terancam oleh berbagai-bagai jenis chaos, kekacauan. Oleh karena itu, ingatkanlah kami, umat-Mu, gereja-Mu, untuk terus Tuhan berjuang, untuk terus mengandalkan darah anak domba itu, supaya kami tidak akan pernah menyerah sampai akhir. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Biarlah itu membekali kami dengan semangat Tuhan untuk terus bersaksi bagimu. Karena itulah juga salah satu jalan bagi kami untuk menghadapi serangan dan tipu muslihat dari naga dan pengikut-pengikutnya. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam Kristus Yesus kami mohon. Amin. Amin.